saya Osul sebagai Kepala Suku Pelabi. Kalau saya mengatakan kalau lokasi itu kan bagus karena termasuk di dalam kawasan. Tentu yang kami harapkan masyarakat ini kedepannya memiliki kebun garapan itu yang statusnya jelas, yang diakui oleh pemerintah. Karena sejauh ini status kawasan konservasi ini sampai kapanpun saya punya keyakinan itu tidak bisa berubah fungsi, karena fungsinya memang untuk satwa yang harus kita lindungi secara bersama-sama. Untuk itu harapan kami kepada Satgas PKH kedepannya mudah-mudahan hal ini untuk proses percepatan menyelesaikan masalah kebun-kebun masyarakat yang lainnya. Harapan kami semuanya patuh dan taat kepada pemerintah dan ditata dengan baik oleh pemerintah, karena saya yakin pemerintah akan mencarikan jalan keluar yang terbaik untuk kita semua. Bagus banget, jadi memberi sebuah janji kepada kita semua bahwa pemerintah itu nepati janjinya untuk merelokasi perkebunan kelapa sawit yang ilegal dari kawasan Taman Nasional Tesonilo. Jadi memang relokasi itu ternyata bisa dan memungkinkan untuk dilakukan. Positif ya, karena kan memang masyarakat sekarang sangat aware dengan isu lingkungan, kemudian cinta satwa, kemudian berharap bahwa habitat satwa itu kembali pulih, yang mana adalah hutan itu sendiri. Jadi ini event yang sangat bagus sekali dan memberi harapan kepada masyarakat luas yang sekarang makin aware dengan isu lingkungan, bahwa ternyata bisa loh relokasi perkebunan kelapa sawit ilegal dari kawasan Taman Nasional. Bagian dari solusi komprehensif bangsa dan negara adalah relokasi ini benar-benar harus berkeadilan, dan hari ini dibuktikan bahwa bagaimana kita memulihkan TNTN, tapi di sisi lain masyarakatnya disejahterakan. Apa kesejahteraannya? Masyarakat diberikan tempat yang baru, bahkan diakui oleh negara. Dan ini jalan keluar terbaik secara komprehensif menyeluruh. Terima kasih banyak waktunya, Pak. Terima kasih, Mbak. Yang pertama, kami dari Satgas PKH dan pemerintah daerah Riau sangat mengapresiasi kepada kelompok masyarakat, kelompok petani Bagan Limau yang sudah sangat bekerja sama, yang sudah berkooperatif banget pada kita untuk mau menyerahkan lahannya kepada negara, kembali kepada fungsinya, dan sangat bekerja sama ini mereka menjadi simbol teladan dan contoh yang baik buat yang lain, yaitu yang bersifat hutan konservasi, hutan lindung. Nah, seperti contohnya salah satu kegiatan kita hari ini adalah hutan yang kita tertibkan untuk dikembalikan pada ekosistemnya. Secara umum, respon masyarakat sangat baik. Karena pada dasarnya sesungguhnya kalau kita menyadari dan memahami, ini adalah salah satu bentuk mitigasi, ya, bentuk mitigasi pemerintah terhadap bahaya bencana banjir dan longsor. Ini adalah tonggak awal, ya, bukti nyata pemerintah hadir untuk menjadi solusi terhadap penyelesaian yang ada di sini. Karena apa? Karena keraguan masyarakat, ini kami mau dimanakan, inilah jawabannya. Hari ini secara bertahap, dan ini baru langkah awal, dan nanti ada langkah berikutnya. Tentu dalam kesempatan ini saya mengajak dan menghimbau kepada seluruh saudara-saudara kami yang ada, yang tinggal di dalam Taman Nasional Tesonilo. Kami mengajak, mari kita berdialog, mari kita berkomunikasi, mari kita mencari solusi yang terbaik dan bekerja sama yang baik. Gak usah kita otot-ototan, gak usah kita kerasan, karena sudah menjadi ketentuan hutan konservasi itu tetap fungsinya, karena masih banyak yang harus kita selamatkan. Dan kami juga tidak mengabaikan kepada bagaimana masyarakat yang ada tinggal di situ. Instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia, jangan sampai rakyat susah. Makanya ini salah satu wujud nyata untuk kita melaksanakan kegiatan relokasi ya dalam berbentuk kebun. Nanti akan dilanjutkan dengan tahap-tahap berikutnya. Ini akan kita bawa ke provinsi lain menjadi role model, menjadi contoh bagi provinsi yang mempunyai hutan-hutan konservasi seperti ini.
terkait relokasi ini, dan kita sepelaku pengelola Taman Nasional Tesonilo ya mengharapkan relokasi ini berjalan dengan lancar, dan bukan hanya tahap ini saja ya, ada tahap-tahap berikutnya ya selanjutnya, dan itu merupakan salah satu perwujudan kita memanusiakan manusia. Artinya kita tetap menempatkan hak asasi manusia di tempat yang sebenarnya. Negara hadir di Taman Nasional Tesonilo tidak untuk memusuhi masyarakat, tetapi melakukan persuasi untuk merealokasi masyarakat yang punya kebun di Tesonilo, kemudian kita relokasi ke tempat lain ya di luar Tesonilo agar apa? Taman nasionalnya terjaga, ekosistemnya terjaga, kembali menjadi rumah aman yang nyaman bagi domang, gajah, tapir, rusa, dan lain sebagainya. Tapi saat bersamaan masyarakat juga dapat terus berusaha ya, mengembangkan keluarga mereka, membesarkan anak mereka dengan lebih aman dan nyaman. Ya, teladan yang baik, insya Allah ini akan diikuti oleh masyarakat yang lainnya. Sambil kami juga akan mencari tanah pengganti, kebun pengganti, sehingga sekali lagi tadi ada win-win solution ya. Dan tadi dengan ada teladan ini kita berharap tidak perlu ada tindakan yang represi, ya, yang represif. Insya Allah semua bisa berjalan dengan damai. Tapi tentu ada penegakan hukum ya terhadap orang-orang yang satu yang bersifat komersial yang dikembalikan pada negara untuk dikelola, dan satu dikembalikan pada fungsinya.